Halo, Kamis 20 Juni 2024. Kemarin tanggal 19 Juni 2024 kami berkunjung ke PKS, sejumlah warga gereja yang disebut sebagai Hagai. Kita melakukan kunjungan ke PKS untuk meminta dorongan atau mendorong PKS untuk kemudian sesuai rekomendasi PKS DKI Jakarta mendorong Anies menjadi calon gubernur, dan bola itu ada di DPP. Sejumlah teman-teman dan saya kemarin ikut juga berkunjung melakukan semacam bisa jadi disebut Anjang Sono. Ya tentu saya bisa katakan itu Anjang Sono ya, karena kemarin itu saya di waktu periode Januari, sekitar Januari 2024, saya bersama dengan Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, ada semacam istighosah di Tebu Ireng. Saya diminta memberikan tausiah di sana. Jadi saya menyebutnya ini sebenarnya kunjungan Anjang Sono sebenarnya ke DPP PKS, sekaligus menyampaikan surat dan menyampaikan dukungan realisasi dari dukungan DKI PKS untuk mendorong Anies menjadi salah satu calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, sebelum saya menyampaikan apa isi poin-poinnya, sudah ada banyak juga di media. Tapi ada yang menarik dari kunjungan itu, ada sejumlah dokumen yang kita peroleh yang kemudian layak dibaca ya. Pidato kebangsaan ulang tahun PKS ini menarik ya. Terus kemudian ada buku-buku lagi bagaimana politik PKS tahun 2024. Kemudian saya juga mendapat buku dari Ahmad Saiku yang ternyata banyak kegiatan beliau sebelum di DPP PKS ini berada di Bekasi, menyampaikan menelurkan sejumlah kegiatan positif dikaitkan dengan bantuan operasional tempat ibadah. Yang itu sebenarnya direplikasi di DKI sebenarnya, yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan terhadap bantuan operasional tempat ibadah semua agama. Dan ada yang menarik juga, ini adalah oposisi kritis dan konstruktif. Kita apresiasi kepada PKS yang selama ini berada di oposisi dan selalu konstruktif, dan kita berharap dalam jangka panjang tetap berada di oposisi sampai suatu saat bisa jadi ruling party. Kita lihat saja perkembangannya, karena beberapa pengurus di daerah juga di Papua dan beberapa daerah lain ternyata tidak hanya pengurusnya hanya yang beragama Muslim, tapi beberapa diantaranya juga tokoh-tokoh pengurus DPD di daerah itu adalah Kristen. Jadi ini menjadi catatan penting untuk semua kita ketahui. Jadi jangan melihat bahwa ada skop yang katakanlah kecil di dalam bagaimana PKS melaksanakan keindonesiaan, ya kan? Ini merawat Indonesia, refleksi nasionalisme, demokrasi, dan kemanusiaan. Ini adalah dokumen tertulis yang Anda harus baca kalau mau mendalami PKS, dan saya baru membaca beberapa sebagian. Tetapi selama saya di KPK ada 2 kali berkunjung memberikan katakanlah ya menginspirasi mereka untuk tetap hati-hati, dan lebih 2 kali dalam musyawarah nasional, musyawarah kerja ya, yang rapat kerja gitu. Dan itu menurut saya suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah kader PKS. Dan sebelum kita masuk ke inti video atau pembicaraan selesai pertemuan dengan Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, dan ada Mas Pipin juga dan lain-lain pengurus di sana, kita coba lihat sebenarnya sudah seperti apa sih kemajuan ataupun perkembangan dikaitkan dengan pilkada lebih utama di DKI. Nah, kalau kita bicara Jakarta Post kemarin, ini menarik. Di Jakarta Post kemarin tanggal 19 Juni ya, ini memuat PDIP open to backing Anies in Jakarta polls, Ganjar says. As a political party gears up for the regional head elections, Ganjar has said the PDIP was open to considering backing external
candidate in the Jakarta election, including his former president rival Anies, who could make a re-election bid for the city governorship come in November. Jadi ini juga yang mengisyaratkan kepada teman-teman di Hagai. Kita juga akan berkunjung, rencananya akan berkunjung ke PDIP, kita akan berkunjung juga di Nasdem dan partai lain. Kita berdiskusi juga kemarin untuk menunjukkan bahwa ada satu warna nasional yang kita buat dalam keadaan mendorong pertumbuhan demokrasi yang lebih kompetitif, yang lebih beradab, yang lebih menumbuhkan nilai-nilai yang kita miliki di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Dan kita harap nanti kita bisa melakukan pertemuan juga dengan partai-partai lainnya untuk mendorong mencari satu figur dalam jangka panjang untuk kemudian bisa menjaga, merawat Jakarta dan Indonesia. Dan ini menarik sesuai yang disampaikan oleh Jakarta Post tadi, kita mengisyaratkan kita harus melakukan dalam hal ini Hagai. Hagai adalah himpunan warga gereja Indonesia yang kita berharap kita datang dari berbagai macam denominasi, ya, yang pada bagian lain kita memiliki visi atau pandangan tentang bagaimana sebenarnya kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang baik di Indonesia. Oleh sebab itu nanti kita dengar bagaimana sebenarnya lengkapnya kunjungan kami ke PKS kemarin yang disimpulkan dalam konferensi pers berikut ini. Tadi untuk pertemuan tadi Pak, apa aja yang dibahas? Iya, tadi kami lebih banyak membahas terkait dengan hubungan kerjasama antara Hagai dengan DPP PKS, khususnya untuk Pilgub DKI, samping untuk pilkada-pilkada ke depan, karena kami rindu sebagai bagian dari masyarakat daerah DKI ingin berkontribusi bagi kelancaran, kualitas, dan pelaksanaan pilkada ke depan. Itu yang menjadi kerinduan kita, sehingga kita bisa berdiskusi dengan Presiden PKS mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan. Pak, mengenai aspirasi dari Bapak sendiri dan para pendeta ke PKS gimana Pak? Apa jawabannya dari PKS? Ya, PKS sebagai partai yang nasionalis dan terbuka juga, dengan senang hati mereka menyerap aspirasi yang kami kemukakan untuk kedepannya terjalin suatu hubungan yang baik dari semua kalangan, semua agama, termasuk kami yang dari Kristiani khususnya, dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkada yang bersih, berkualitas, bermartabat. Nah, itulah yang disambut baik oleh Presiden PKS dan jajarannya. Harapannya bahwa pilkada-pilkada ke depan itu belajar dari yang sudah lalu-lalu ini, terjadi perbaikan dan lebih fair lagi, lebih bebas, lebih murni. Itu menjadi harapan dari DPP PKS dan Majelis Pusat Hagai. Pak, untuk dijabarkan Pak, aspirasi yang disampaikan apa lagi Pak? Aspirasinya di samping tentu kita rindu untuk adanya pemimpin yang mumpuni di seluruh daerah, tapi khususnya di DKI, kita juga berharap pelaksanaan daripada pilkada ke depan itu betul-betul bebas, adil, dan murni. Dan khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat, khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk memimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kira-kira yang kami diskusikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, dan
hal itu tentu menjadi pertimbangan internal bagi mereka. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan itu sejalan juga dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman dari PKS. Pak, pertimbangan apa saja Pak yang mendasari Hagai ini mendukung Pak Anies kedua periode ini? Berangkat dari rekam jejak, demikian juga apa yang sudah beliau lakukan selama 5 tahun sebelumnya secara tuntas, jadi tidak berhenti di tengah jalan, tetapi menyelesaikan kepemerintahan yang lalu, maka saya kira itu menjadi semacam referensi untuk kita rindu supaya kepemimpinan yang berhasil, yang mengayomi semua, yang mendatangkan kemajuan untuk kota, kebahagiaan untuk warga, itu kiranya bisa dilanjutkan dalam periode berikutnya. Jadi itu kira-kira alasan yang membuat bahwa tidak ada salahnya untuk kita kemudian mendorong Pak Anies lagi maju dalam periode yang kedua ini. Nah, kalau dari Hagai sendiri Pak, ada berapa orang yang datang ke DPP PKS? Iya, dari Hagai sendiri tentu tidak serta-merta mewakili organisasi gereja, tetapi kami adalah personal ya, person-person yang rindu untuk terjadi perbaikan di Indonesia, khususnya di DKI ini. Kami datang dari berbagai kalangan, ada yang rohaniawan, ada yang kaum profesi, seperti di sebelah saya Pak Saud Situmora sebagai kaum profesi di bidang hukum, ada rohaniawannya, ada juga yang berprofesi sebagai usahawan dan lain sebagainya. Jadi ini semata-mata warga secara personal yang rindu untuk perubahan terjadi di DKI Jakarta itu. Pak, tadi Bapak menyebutkan rindu akan perubahan nih Pak. Nah ini kan Pak Anies kan tidak menjabat setelah maju di Pilpres nih Pak. Kan diganti oleh PJ dari pemerintahan nih Pak. Emang selama ini apa sih Pak yang ada di masyarakat itu Pak selama PJ itu di Jakarta, kepemimpinan PJ? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh PJ selama ini terlalu tergopoh-gopoh kalau saya mau menilai ya tentang hal itu, tetapi kami lebih melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies sebelumnya, bahwa ada hal-hal positif yang memang harapan kami diteruskan oleh PJ, tetapi realitanya masih memang tersendat. Dan saya kira ada baiknya kalau kemudian Pak Anies diberi kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah sempat terjadi 5 tahun sebelumnya. Pak, sebenarnya Pak, kan sampai sejauh ini DPP PKS belum memberi kepastian apakah akan mengusung Pak Anies atau enggak. Bagaimana dengan aspirasi yang Bapak sampaikan tadi? Bagaimana respon dari DPP PKS Pak? Ya, sebagai bidang humas sebagai partai tentu mereka menerima, tapi mungkin yang lebih menjelaskannya adalah bagian itu bukan ranah saya. Ini humas yang lebih. Pak, tapi dari Hagai sendiri yakin Pak PKS akan meminang Anies Pak? Kalau nggak yakin kita nggak kemari dong. Ngapain juga kita sia-sia kan? Artinya subjektivitas kita yakin, tetapi keputusan ada di tangan mereka. Jadi yang jelas begini, Presiden PKS Pak Ahmad Saiku tadi sangat senang dengan kehadiran teman-teman dari Hagai, ya, dan menjadi satu semangat, ya, spirit untuk melakukan kolaborasi, ya, bukan hanya aja di DKI tapi ya Pak ya, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fakta PKS di DKI Jakarta tidak bisa mengusung sendiri. Artinya harus berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Tadi Pak Presiden Ahmad Saiku mengatakan sebaiknya setelah dari PKS, Pak teman-teman dari Hagai juga datang ke partai lain, ya, untuk memberikan aspirasi yang sama. Supaya apa? Supaya nanti kalau PKS berkolaborasi dengan partai-partai yang lain sudah ada kesepahaman. Kira-kira itu, ya. Tinggal masalahnya, keputusannya kan pendaftaran masih tanggal Agustus. Ya, jadi nanti kita lihat saja, yang mudah-mudahan aspirasi dari Hagai bisa ditampung, dan ini menjadi salah satu bahan dari pimpinan PKS untuk penguatan. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan ya dengan partai-partai lain juga sepakat begitu ya. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwasannya PKS ini menyambut baik dan kemudian kita melihat politik ini kan dinamis Pak. Berarti kemungkinan Pak Anies Baswedan juga akan diusung untuk pilkada pilgub nanti. Kita lihat nanti hasil keputusan. Pak, satu lagi Pak, kan PKB sudah memastikan diri mengusung Pak Anies. Apakah PKB sudah ada komunikasi dengan PKS? Komunikasi selalu ada Pak, ya. Cuman masalah keputusannya yang belum. Kira-kira kalau pada itu Pak keputusan Pak kemungkinan akan dibahas di internalnya DPP PKS sendiri. Kita ini bahas pilkada ada 580 kabupaten kota Pak. Ini sekarang ada rapat dari Kalimantan segala macam. Jadi memang semuanya paralel. DKI nih kalau kata Mas Pipin tadi, kita ini biasanya kayak makan bubur panas dari pinggir dulu Pak. Ya, Indonesia Timur ya, ujung-ujung itu kita sudah putuskan. Tapi yang tengah itu nanti belakangan biasanya. Karena jagoan biasanya datang belakangan. Jadi artinya Jawa Tengah, Jawa Barat ya, DKI biasanya nanti terakhir keputusan. Cawagup dari Kim gimana Pak? Awalan cawagup dari Koalisi Indonesia Maju berarti udah dimentahkan lagi gitu? Oh nggak ada yang mentah, semuanya mesti berproses Pak. Ya, kalau yang mentah mah daging kambing nih. Pak, berarti bisa dibilang PKS sampai saat ini belum memutuskan untuk mengusung Pak Anies karena mempertimbangkan pengakuan Presiden PKS yang ada tawaran cawagup dari Kim itu Pak? Oh nggak begitu, ya. Kan semua berjalan paralel rapatnya, ya. Tetapi untuk DKI, ya ini kan kita masih berkomunikasi dengan partai-partai calon koalisi kita. Itu yang belum selesai, Pak. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya. Wah, bocoran Pak satu, kalau dari internal PDIP katanya akan mendorong ke Anies. Kira-kira sudah komunikasi dengan PDIP? Dia harus tanya ke PDIP. Kalau soal komunikasi Pak, kita di Jakarta ini selalu komunikasi DKI ya dengan semua partai. Ya karena nggak mungkin kita nggak berkomunikasi. Gitu loh. Komunikasi kita jangankan dengan partai-partai, dengan HGI dan segala macam kita juga berkomunikasi terus, apalagi dengan partai-partai yang ada di DPR atau di DPRD. Tapi PKS kan bisa ngusung sendiri tanpa koalisi. Nggak bisa, Pak. Di DKI nggak bisa, kurang Pak kursinya. Ya, jadi makanya perlu bertemu dan berkomunikasi dan bersama-sama dengan partai yang lain. Gitu. Pak, kalau nggak salah kan DPW PKS, DKI sudah mengusulkan. Sudah, tetapi keputusan tetap ada di DPP. DPW PKB juga sudah mengusulkan, tapi tetap ada di DPP PKB. Jadi tetap semuanya ada di pimpinan pusat. Ya. Mudah-mudahan aspirasi dari teman-teman HGI bisa ditampung. Itu tadi dari PKS. Nah kalau HGI sendiri setelah dari DPP PKS ini akan kemana kira-kira? Karena balik lagi PKS ini butuh partai lain untuk dapat mengusung Anies Baswedan seperti disampaikan tadi. Di HGI bukan cuma saya, tapi ada Pak Saud dan Pak Ketua. Saya salah satu pembina. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ketua. Baik, kita setelah dari PKS ini kita akan juga berusaha untuk audiens ke Nasdem atau partai-partai lain. Nah, jadi untuk memantapkan semua apa yang sudah kami lakukan saat ini, kami akan terus melakukan hal-hal ini ke partai-partai lain. Nah, untuk penjadwalan dan juga konfirmasi dari partai-partai lain itu apakah sudah mendapatkan respon juga? Dan salah satunya Partai Nasdem ini juga. Kita masih terus berkomunikasi. Berarti sampai saat ini bisa dikatakan Nasdem belum mengkonfirmasi untuk pertemuan seperti itu. Masih tetap kita ajukan dan kita tetap ada komunikasi dengan tinggal menunggu dari mereka. Pak, dari HGI ada rekomendasi nggak Pak soal wakil Pak Anies Baswedan? Saat ini belum ada, kita mengarah ke sana. Nah, kalau bisa tanggapannya tentang Kaisang juga diusung untuk menjadi wakilnya, bagaimana? Apakah HGI juga akan memberikan respon positif atau respon positif? Tentu saat ini itu bukan ranah kami. Oke, Pak. Cukup ya? HGI sempat bilang kalau ada program Pak Heru ini dilanjutkan. Program Anies sampai dilanjutkan. Apakah ini terkait bantuan operasional kepada seperti apa? Ya, yang kami rasakan sama PKS saat ini memang bisa dilanjutkan. Kamera Pak, lihat depan Pak. Belakang depan Pak. Soal penyaluran bantuan operasional itu. Tidak. Cukup ya? Siap. Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang dan sudah menunggu dari tadi. Mudah-mudahan tidak ada. Tadi untuk pertemuan tadi Pak apa aja? Ya, tadi seperti kita sudah disampaikan
bahwa kita akan berkunjung juga ke partai-partai lainnya yang punya potensi keyakinan kita untuk memiliki visi yang sama tentang DKI. Dan saya perkirakan bahwa minggu-minggu depan itu akan dilakukan. Sebagaimana kita juga membaca banyak sinyal, diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana PDIP, dan kita juga mengetahui juga bagaimana PKB sudah menyatakan dukungannya, tinggal kita memfollow up dorongan-dorongan itu. Dan sekali lagi, mari kita tunggu Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bermartabat dalam pelaksanaan demokrasinya, karena varietas demokrasi mengisyaratkan bahwa kita masih rendah nilainya 30 dari skala 1 sampai 100 di dalam melaksanakan demokrasi. Dan kita berharap partai politik memulainya dan mereka akan mendorong sebuah upaya yang sustainable dan ujung-ujungnya adalah Indonesia membangun daya saing. Ya, itu dulu, sampai ketemu. Until then, see you next time, bye.